Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bersekolah, selamat berkumpul kembali di sini di kelas tercinta ini. Kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk sementara yang menjadi kain untuk memimpin doa, Bapak tunjuk minta bantuannya kepada Ananda Tian. Oke, silakan Tian untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih anak-anak doanya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Nah, sebelumnya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran juga, Bapak akan mengabsen dulu ya, mengabsen dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Bapak akan cek dulu untuk memudahkan. Bapak lihat per kelompoknya. 1, 2, 3, 4 komplit. Kelompok 2 1, 2, 3, 4 komplit. Kelompok berikutnya 1, 2, 3, 4 komplit. Kelompok berikutnya 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah hadir semua. Bapak ucapkan terima kasih anak-anak yang memang tetap semangat, anak-anak yang tetap untuk mencari ilmu. Baik, sebelum memulai pembelajaran ya. Nah, untuk lebih semangat ya, untuk lebih semangat Bapak akan memberikan dulu biar anak-anak biar motivasinya lebih terpacu lagi. Coba sekarang Bapak ingin anak-anak tepuk semangat. Tepuk semangat. Mana suaranya ya? Oke, ulangi lagi. Yuk, semuanya berdiri biar tambah semangat nih, biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, ada satu lagi biar tetap termotivasi semuanya biar semangat. Oke, tepuk asik. Anak-anak ingat gak waktu pernah sama Pak Entang pernah dikasih tepuk asik? Oh, ayo semua berdiri semua berdiri. Oke, tepuk asik. Jing nona none, jing nona none, jing nona none asik. Hei, loncat semua sekali lagi. Tepuk asik. Jing nona none, jing nona none, jing nona none asik. Anak-anak lebih semangat kan? Oke, terima kasih. Anak-anak harus lebih semangat, anak-anak harus lebih siap untuk belajar. Nah, sebagai pembuka, Bapak akan mengulang dulu pembelajaran waktu kemarin ya. Coba, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Nanda? Apa Nanda? Oh, hebat. Coba sekarang Valisa, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Hebat sekali. Coba sekarang Bapak minta untuk Nabila. Nabila, kalau bunyi sila kedua apa bunyinya? Wih, hebat sekali. Oke, berikutnya coba satu lagi yaitu ke Fatih. Coba sila kelima. Wih, hebat. Anak-anak hebat. Coba sekarang satu lagi pertanyaan. Cung, siapa yang bisa? Siapa yang bisa memberikan contoh pengamalan sila ke-1 Pancasila? Kemarin sudah diulang. Oke? Apa? Apa Fadia? Apa? Oh, sholat mengaji. Hebat sekali. Berarti anak-anak sudah ingat dan hafal tentang materi-materi yang pernah Bapak pelajari sama-sama dengan anak-anak yang kemarin. Nah, sekarang Bapak akan memulai pembelajaran. Untuk hari ini kita akan belajar yaitu dengan temanya Aku dan Sekolahku ya. Subtemanya tugas sekolah. Ya, anak-anak harus ingat ya. Sekarang kita akan belajar dengan temanya yaitu Aku dan Sekolahku. Subtemanya yaitu tugas sekolah. Nah, sekarang anak-anak Bapak ingin menyampaikan dulu yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, perhatikan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa berbaris masuk ke kelas dan berdoa. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di lingkungan sekitar dengan teliti dan percaya diri. Artinya, anak-anak
harus tahu dulu bagaimana ketika akan pembelajaran. Yang keduanya, dengan mengamati gambar, siswa berbaris masuk kelas dan berdoa. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan makna simbol dari sila pertama Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan teliti. 3. Dengan mengamati gambar berbagai pecahan mata uang, siswa dapat menyebutkan dan menunjukkan berbagai nilai pecahan mata uang dengan teliti. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, siap untuk belajar? Siap? Oke, sekarang Bapak punya sesuatu. Sekarang perhatikan dengan baik yang ada di depan layar ini. Oke. Nah, di sini Bapak punya gambar, ya. Gambar di sini itu keadaan di mana di sekolah. Anak-anak perhatikan dengan baik, ya. Perhatikan dengan baik gambar ini, ya. Biar lebih jelasnya Bapak diperjelas lagi. Oke. Ya, gambar apa itu? Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikutnya, ya. Sekali lagi. Ya, perhatikan gambar yang tadi, ya. Nah, sekarang anak-anak telah melihat gambar. Disimak gambar yang ada di depan. Nah, sekarang anak-anak silakan Bapak mau minta anak-anak semua untuk menceritakan gambar yang ada di sini. Ya, 2 menit atau 3 menitan. Silakan anak-anak untuk menceritakan gambar yang ada di depan. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke. Lihat gambarnya sambil Bapak berkeliling ya. Sambil Bapak berkeliling. Oke. Dilihat barisannya. Oke. Tidak ada yang main-main. Semua perhatikan dengan baik gambar yang ada di depan. Bapak kasih waktu. Oke. Oh, ada yang sudah. Siapa yang sudah? Wih, hebat banget Akil. Oke, nanti Bapak tanya. Oke, ada lagi yang sudah? Wih, hebat sekali itu. Baim sudah selesai. Oke, sudah bisa mau menjawab. Satu lagi siapa? Oke. Anak-anak sudah bisa melihat dengan baik? Oke. Bapak minta satu orang karena tadi duluan, yaitu Akil. Oke, Akil silakan ceritakan gambar yang ada di sini. Oke. Anak-anak diharapkan untuk mendengarkan apa jawaban atau cerita dari gambar ini yang akan disampaikan oleh Akil. Oke. Silakan Akil. Oke. Oke. Bagus sekali. Oke, sama Pantang akan dikasih hadiah. Terima kasih. Ini hadiahnya. Sekarang satu lagi, tadi kan laki-laki. Nah, sekarang ke perempuan. Coba Aimi. Oke, Aimi, silakan Aimi ceritakan. Oke. Oke. Wih, amazing sekali. Hebat. Satu lagi ya, biar apa ya? Biar 1, 2, kalau 3 orang makan lumayan bisa untuk ini ya, biar untuk apa sebagai pengetahuan. Satu lagi oleh Firza. Ayo Firza, ayo pintar. Oke, silakan jawab. Wah, hebat sekali. Nih, akhirnya Pak Untan kasih hadiah lagi untuk 2 orang. Oke, terima kasih. Oke, Bapak simpulkan di sini. Di sini, gambar di sini menceritakan di mana ya di dalam kelas siswa dan guru sebelum memulai pembelajaran yaitu dengan berdoa. Ya, berdoa meminta supaya mintanya kepada siapa? Ya kepada Allah, yaitu supaya di mana kita sedang belajar diberikan kelancaran. Nah, dari gambar ini ya, dari gambar ini anak-anak sudah bisa memberikan contoh bahwa kegiatan-kegiatan ini termasuk ke dalam Pancasila. Sila ke berapa? Wih, hebat ya, pinter. Ya, jadi sikap seperti ini
ini termasuk ke dalam Pancasila sila yang ke-1 yang berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya lagi apa selain yang tidak di sini? Apa? Ada lagi yang contoh sesuai dengan Pancasila sila ke-1? Ada? Apa? Oh, toleransi. Pintar sekali. Pintar sekali. Apalagi? Mengaji. Weh, pintar sekali. Alhamdulillah. Nah, setelah itu kan ini dilaksanakan anak-anak di dalam kelas. Tetapi ada beberapa kegiatan di mana ya, ada kegiatan di sekolah sebelum memulai pembelajaran. Perhatikan gambar di sini. Oke, di sini ada gambar. Ternyata gambar kedua ini adalah kegiatan di mana sambil menunggu sebelum memulai pembelajaran. Ini tugasnya apa? Ini petugas piket. Ya, ini pekerjaan-pekerjaan yang baik atau kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, nah kemudian ada kegiatan selain aku mah nggak termasuk ke dalam piket, yaitu ada seperti ini ya. Kegiatan yang ininya selain yang piket, aku mah nggak piket. Ada yang bermain, beda-beda kan? Ada yang bermain bola, ada yang jajan sarapan, kemudian ada yang main apa lagi? Coba anak-anak kan sebelum masuk pasti menunggu ya Bapak Ibu guru atau memulai pembelajaran apa dulu? Oh, main loncat tinggi, betul. Main apa lagi? Apa? Loncat tinggi apa? Main congklak. Betul sekali. Ya, itu di mana kegiatan-kegiatan sebelum memulai pembelajaran atau masuk. Nah, setelah itu anak-anak perhatikan di sini, ya. Nah, perhatikan di sini. Bapak punya seperti ini. Tiba-tiba lonceng itu sudah berbunyi. Nenek, ya. Sudah. Nah, kegiatan awal ini yaitu anak-anak berbaris di depan kelas untuk persiapan. Boleh ketika dalam kelas itu yang pertama boleh dengan membaca surat-surat pendek. Ya. Kemudian diperiksa apa? Apa? Kerapian, pintar. Apalagi? Periksa apa? Periksa kesehatan, pintar. Lihat rambutnya, kukunya, semua diperiksa. Dan yang terakhir untuk mengulang juga supaya anak-anak lebih pintar, lebih hebat, yaitu anak-anak tanya jawab ya, sambil mengulang. Nah, setelah itu baru masuk ke kelas. Setelah masuk ke kelas yaitu dengan berdoa. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini. Nah, ya, perhatikan di sini. Ya, di sini silakan anak-anak baca dulu dengan baik. Ya, silakan baca dulu dengan baik. Di sini ada judulnya Awal Belajarku. Sambil anak-anak membaca, oke? Ya, Bapak minta satu orang untuk membaca, yaitu yang Raisya. Lain Raisya artisnya, emang Raisya. Gimana Raisya? Silakan baca. Oke. Terima kasih Raisya. Kemudian laki-lakinya. Adawam. Sok mangga engal adawam. Yo mangga adawam dibaca Awal Belajarku. Oke, pintar. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Berarti anak-anak kelas ini pintar membacanya, udah sesuai dengan tanda bacanya, ya. Bapak hebat. Sambil itu Bapak akan membacakan juga. Dengarkan anak-anak dengan baik. Anak-anak sudah membaca dalam hati, Bapak akan membacakan kembali, ya. Yang pertama, Awal Belajarku. Ja sudah menunjukkan pukul 7.
ya. Dayu dan teman-teman sudah siap untuk belajar. Mereka memulai pelajaran dengan berdoa. Tuh, tadi sesuai gambar, ada berdoa dulu. Jadi sebelum memulai pembelajaran itu yaitu dengan berdoa, Mereka berdoa dengan tertib dan teratur. Ya, tidak ada ketika berdoa itu ada yang jalan-jalan, ada ngobrol, ngarumpi. Nggak boleh. Kalau ngarumpi, kalau ngobrol itu disebutnya tidak tertib, tidak sesuai dengan Pancasila sila yang pinter yang ke-1. Kemudian mereka berdoa dengan hikmat. Artinya hikmat itu khusyuk, khusyuk. Berdoa ya Allah dengan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya, atau dimulai dengan Al-Fatihah. Kemudian mereka bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dayu dan teman-teman senang untuk belajar. Tuh, kalau kita niatnya belajar, pasti kita akan senang. Pelajaran-pelajaran yang susah pun akan masuk ke kita kalau niatnya ikhlas, niatnya untuk belajar. Pinter, ya. Nah, setelah itu kemudian, tadi Bapak terangkan bahwa sikap yang tadi yaitu berdoa itu sesuai dengan sila Pancasila sila yang ke-1 yang berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya dilambangkan dengan apa ya? Kalau sila Pancasila teh, siapa yang bisa menjawab? Falisa, apa Falisa? Good. Yang itu dengan bintang, hebat sekali. Ya, mantap pokoknya ya, anak-anak Pak Entang pintar-pintar semua. Nah, selain itu ada beberapa contoh di mana sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Apalagi? Oke? Apa? Membiarkan orang untuk beribadah. Kalau di lingkungan bagaimana? Yang berbeda agama bagaimana? Dibiarkan. Betul sekali, artinya toleransi. Itu yang sesuai dengan sila Pancasila sila yang ke-1. Pintar. Nah, setelah itu anak-anak ya, kalau bisa harus diaplikasikan, harus dipakai untuk setiap hari. Bukan hanya di sekolah, tapi di rumah pun harus bisa diaplikasikan. Nah, Pak Entang punya gambar. Perhatikan ke sini. Kalau ini sesuai tidak dengan sila Pancasila sila ke-1? Sesuai tidak? Apa? Tidak. Kenapa? Tidak sesuai, ya, karena sila yang ini termasuk kepada sikap yang tidak sesuai. Artinya satu, adanya penyiksaan atau ditonjok atau rambutnya di itu. Nah, itu tidak sesuai. Nah, kalau ini perhatikan, ini sesuai tidak sila Pancasila? Apa jawabannya, Akil? Hebat Akil. Ya, ini salah satu contoh sila yang sesuai dengan Pancasila sila ke-1, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang termasuk ke dalam sila yang ke-1. Oke. Nah, ini sesuai tidak? Ikut mendoakan. Ya, ketika ada seseorang yang sakit, ikut mendoakan. Ya, mendoakan supaya teman yang sedang sakit atau orang tua yang sedang sakit pun kita doakan sama-sama, ya, dengan dijenguk, dengan didoakan. Kemudian, nah, sekarang Bapak punya gini. Pas ketika ini mau menjenguk ke rumahnya, ternyata aku malu, nggak bawa apa-apa. Aku mau membeli itu aja buah-buahan. Iya. Selain mendoakan itu membawa boleh, nggak apa-apa. Ini mah sebagai bahwa kita itu sayang, ya. Oh iya, aku membeli buah-buahan, boleh apel, boleh jeruk, boleh apapun. Oh iya, kalau misalkan itu aku harus ada rereongan atau iuran untuk apa? Membeli buah-buahan, ya, supaya ada itu, ya, ada buah tangan untuk nengoknya. Nah, berarti
kalau mau membeli buah-buahan itu harus ada uang. Nah, anak-anak mungkin selama ini sudah kenal, sudah mendengar yang namanya uang, ya. Jadi uang itu adalah untuk alat pembayaran. Nah, uang itu ada dua jenisnya. Ada yang pertama ada logam, yang kedua ada kertas. Nih, Bapak sebagai contoh, lihat anak-anak di sini. Nih, ya, untuk memudahkan anak-anak semua, Bapak punya ini uang nih, tapi ini ya bohongan ya. Nah, di sini ini termasuknya ke dalam uang, ya. Ini uang logam jenisnya. Kalau ini uang kertas. Kalau kertas makan ringan, bisa transparan. Kalau logam yaitu agak berat, ya, agak berat. Coba Pak Antar cek dulu, ya. Kalau tidak salah Pak Antar punya, ya, yang ininya untuk logamnya. Sebentar, Bapak cek dulu semua biar anak-anak itu. Nah, ada ternyata. Aha, ini tuh, lihat, ini uang, ya. Ini yang dinamakan dengan uang logam, ya. Kalau ini, itu makan tadi bohongan. Aduh, sekarang Bapak kasih contoh aja ini yang aslinya. Aha, ini ada uang kertas. Nih, ini uang kertas. Nah, tapi ini berapa nilainya? Ya, dari uang ini. Perhatikan ke sini, ke Bapak, ya. Kalau Bapak menulisnya, ya, kalau Bapak nulisnya di sini, perhatikan di sini, ada di sini ditulis, ya. Nah, ditulis, ya. Yang keduanya nilainya. Oke, di sini Bapak akan menulis ditulis nilainya. Perhatikan. Nah, kalau Bapak, nih contoh pakai Bapak ini. Kalau Bapak menempelnya di sini, ini yang kasih dulu ya. Di sini, perhatikan anak-anak, Bapak menempelnya di sini. Nah, ini berapa nilainya? Ini ditulisnya bagaimana? Ditulisnya yaitu 2.000 rupiah. Ya, ditulisnya. Nilainya, ingat, kalau nilainya kan Indonesia itu tulisannya ada mata uangnya rupiah. Rupiah teh ini kalau ditulis mah begini. Tapi kalau nilainya jangan lupa menggunakan Rp200. Oke, pintar ya, bisa ya. Sekarang Bapak akan ini yang uang ini ada di sini. Ada di sini. Berapa? Ingat, nolnya ada 3. Siapa yang bisa menjawab? Akil? Hebat sekali. Kemudian, hebat sekali. Nah, berarti di sini ditulis, ya, nilai. Ditulis yaitu 1.000 rupiah. Kemudian di sini Rp 1.000. Bisa, pintar ya. Nih, Bapak punya lagi ini. Punya lagi Bapak ini. Perhatikan lagi. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Siapa?
Wih, hebat Padia. Berapa Padia? Good. Satu lagi, siapa? Aini. Good. Hebat. Berarti ditulis yaitu 5.000 rupiah. Nilainya yaitu Rp 5.000. Oke. Paham anak-anak? Bisa? Wih, hebat anak-anak semua. Nah, sekarang Bapak akan memberikan penugasan kepada anak-anak, yaitu Bapak akan memberikan LKPD sesuai dengan ini contoh yang sudah diberikan sama Bapak. Oke? Nah, ini silakan anak-anak kerjakan dengan baik ya. Nanti awas, harus jujur, kerjakan dengan baik, harus teliti. Nah, Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Oke, Bapak bagikan ya. Oke. Ya? Sudah dibagikan? Oke. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang sambil Bapak berkeliling. Oke. Fokus ya mengerjakan. Oke. Bapak keliling. Oke. Fokus. Oke, awas. Teliti. Bapak akan menilai anak-anak mana yang tadi bisa menjawab, Bapak kasih tanda. Kemudian anak-anak yang jujur ya, yang tidak ngobrol, Bapak akan kasih nilai. Oke. Yo, gampang. Ayo. Ih, ada yang sudah selesai. Arman, hebat Arman Maulana. Good. Apa Haji sudah selesai? Disimpan. Nanti satu orang bisa menyampaikan jawabannya. Siapa lagi? Weh, Brina Zois. Weh, good. Hebat. Siapa lagi? Oh, Repa juga selesai. Ih, hebat sekali anak Pak Entang ya. Oke. Nah, sekarang sambil menunggu ada beberapa yang tinggal 1 atau 2 nomor lagi ya. Nah, sekarang persiapkan anak-anak yang bisa atau yang Bapak tunjuk ke depan untuk mempresentasikan ya, artinya menjawab dan menuliskan ke depan atau boleh dibacakan ya dari hasil pekerjaannya. Oke, karena tadi Arman udah selesai. Oke, Arman. Oke, pinter. 1 betul. Oke, 2 betul. 3 betul. 4 betul. Weh, go on amazing apa nama ya. Berikutnya siapa lagi? 2 orang cukup ya. Kalau misalkan semuanya itu waktunya nggak cukup nah. Oke. Tadi teh Brina Joyce. Oke. Good. Betul nomor 3. Nomor 4 betul. Nomor 5 betul. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Udah semua selesai semua? Oke, selesai. Nah, sekarang tugas ketua kelompok adalah mengumpulkan ya. Simpan di depan, nanti akan Bapak periksa ya. Silakan kumpulkan di ketua kelompok yang paling depan ya. Oke. Silakan Tian, Nanda, Nabila, kemudian Fadia sebagai ketua kelompok silakan untuk mengumpulkan. Oke. Wah, alhamdulillahirabbil alamin ya anak-anak. Wah, sangat luar biasa anak mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang Bapak akan mengulang karena anak-anak sudah selesai, sudah bisa mengerjakan. Bapak akan mengulang lagi dari pertama. Yang pertama, Bapak tanya jawab. Apa bunyi sila ke-1? Pinter. Simbolnya apa Padia? Pinter. Coba sekarang Valisa. Contoh yang termasuk sila pada sila ke-1. Wih, hebat banget.
Anak Pak Entang pintar-pintar semua. Nah, kemudian ya, Bapak berharap anak-anak semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk pengamalan sila Pancasila sila yang ke-1. Kemudian yang kedua, anak-anak jangan lupa ya harus bisa membedakan mana uang kertas, mana uang logam. Ya, dan jangan lupa ketika menuliskan ditulis nilainya harus sesuai, dan kalau ditulis biasa 2.000 rupiah ya nilainya 2.000, tapi jangan lupa, atau 200 ya, jangan lupa 2.000 rupiah, 2.000 rupiah. Oh, mohon maaf ya Allah, terima kasih sekali anak-anak. Pantang lupa nolnya 1. Terima kasih Arman sudah diingatkan. Nolnya ternyata 3. Kalau 2.000, aduh terima kasih ya. Nah, jangan lupa kalau ketika menuliskan nilainya, nah Rp ini atau rupiah itu harus di depan. Kalau ditulis seperti ini, di belakangnya ditulis dengan Latin. Oke, anak-anak semua paham semuanya anak-anak? Nah, alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sebelum selesai, ya ingat ya anak-anak harus rajin membaca, harus melaksanakan sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, yaitu dengan sholat, ya, dengan mengaji, dengan berdoa. Ingat, mau makan, ya berdoa dulu, ya, sholat dengan baik, berdoa. Nah, itu pengamalan sila yang ke-1. Nah, alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, tapi Bapak akan menyampaikan materi untuk besok. Besok kita akan memulai pembelajaran kembali, yaitu dengan materinya, yaitu kegiatanku di lingkunganku. Ingat, anak-anak di rumah harus rajin membaca, persiapkan materi yang akan kita pelajari ya. Sekali lagi, besok kita akan belajar yaitu dengan temanya yang tadi Bapak sebutkan. Diharapkan anak-anak bisa mempersiapkan dengan baik. Baik, kita tutup pertemuan hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, anak-anak tetap sehat, tetap jaga kesehatannya serta motivasinya untuk belajar. Dari Bapak dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.